Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Elivia Rodesta Widianti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kegiatan eksplorasi konsep pada modul 1.1.A.4, yakni refleksi diri tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya bahas yang pertama, yaitu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pengajaran dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena pengajaran bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran berarti proses transfer ilmu yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada siswa untuk mendapatkan kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan untuk pendidikan adalah proses guru menuntun siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat dengan berdasarkan kodratnya. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka refleksi yang dapat saya simpulkan, pendidikan dan pendidik yang merdeka diharapkan mampu mengimplementasikan yang pertama, trilogi pendidikan, di mana trilogi pendidikan ini adalah semboyan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun motivasi dan memberi semangat. Tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Dan yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran seorang pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun sebagai pamong tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang ketiga, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan dua kodrat, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal anak, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan tantangan dan kemajuan pada zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini membekali anak untuk memiliki kecakapan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya anak di Indonesia berada di bagian barat, di bagian tengah, atau bagian timur Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu budi pekerti luhur. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa, sehingga menciptakan sebuah karya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, hal ini harus dilakukan secara holistik dan seimbang, agar menciptakan kesempurnaan budi pekerti yang mampu membawa anak pada kebijaksanaan. Maka, pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Sejatinya, kegiatan pendidikan adalah berorientasi kepada murid dan berfokus pada proses, bukan pada hasil. Dan yang kedua yaitu pandangan diri sebagai pembelajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pandangan diri sebagai pembelajar atau sebagai guru yang dapat dilakukan yang pertama, memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat dan kebahagiaan siswa. Dan yang kedua, menjadi teladan dan menuntun siswa dengan sabar dan ikhlas. Dan yang ketiga, mendesain pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif dan merdeka. Dan yang keempat, menyediakan media dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pandangan diri sebagai pembelajar. Yang pertama,
Merdeka menentukan sumber belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, merdeka dalam berpendapat dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dan yang ketiga, menggali dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan bakat dan minat. Dan yang keempat, membudayakan budi pekerti di setiap proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya simpulkan pada kegiatan refleksi diri. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.